Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kekasih Allah yang dirahmati Allah, yang masih sabar duduk di rumah Allah setelah melaksanakan salat fardu berjamaah, salat subuh ya. Dan kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, mau masuk bulan Ramadan. Kita ambil satu ayat dua yang dibaca imam tadi, surah Al-A'la. Kata ulama, pendekatan yang paling berkesan, solusi yang paling baik yang diamalkan orang beriman untuk kebahagiaan dunia akhirat adalah tadabbur kalamullah. Pendekatan yang paling penting yang dilakukan oleh orang beriman untuk kebahagiaan dunia akhirat jasmani dan rohani, pendekatannya tadabbur kalamullah, memikirkan kalamullah. Dan ini selalu sudah dibincang pun kadang-kadang lekat, kadang tak lekat. Kalau lekat alhamdulillah, kalau tak lekat itu maka perlu dibincang lagi. Yang kita ambil apa? Sikit-sikit saja ya. Ayat 16 dan 17 surah Al-A'la halaman 592. Patutnya ayat ini sudah terpahat dalam minda, sudah tertanam di hati. Karena ribuan kali sudah didengar. Ayatnya bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Itu saja. Tapi untuk ambil berkat kita baca dari awal ya. Karena ayatnya semua 19 ayat. Satu ayat nilainya kalau dibaca di rumah Allah di pagi hari nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Artinya apa? 1 kendaraan mewah. Karena dulu kendaraan mewah orang zaman dulu unta. Siapa yang baca Quran di pagi hari di rumah Allah dalam hadis sahih ya, hadis sudah selalu dikemukakan. Siapa yang baca Quran di pagi hari di rumah Allah, 1 ayat nilainya 1 kendaraan mewah. Subhanallah. Kalau dalam hadis katanya 1 ekor unta besar gemuk. Subhanallah. Rasulullah tak cakap dulu kendaraan mewah karena kendaraan mewah belum wujud lagi. Nanti apa pula kata sahabat? Tak cakap Mercedes, tak cakap BMW karena dulu ndak wujud. Yang wujud yang mahal, yang hebat unta dan unta. Baik. Dan dalam ayat ini ada tentang unta juga. Dalam ayat sesudahnya ya, surah Al-Ghasyiyah ada afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Dalam ayat sesudah surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah. Baik, kita baca ya dengan sabar, dengan niat untuk merawat hati. Baca Quran niatnya merawat hati,
Kalau tak macam itu niatnya tidak betul niatnya itu. Ambil pahala iyalah, pahalanya akan besar kalau hatinya terawat. Tapi kalau baca dengan hati yang tak terawat, apa nilainya? Dalam hadis dikatakan ramai orang baca Quran, Quran itu melaknatnya. Kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa ramai yang baca Quran, Quran itu mengutuknya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم آمنا بك يا رب kami beriman kepadamu ya Allah tambahkanlah iman kami amanna bika fazidna imanan ba'da iman ya Allah kami mengimanimu tambahkanlah iman kami. Itu diantara doa yang sepatutnya dibaca kalau kita baca Quran. Ya Allah, kami percaya kalam sucimu ini ya Allah. Kami beriman kepadamu. Top up lah iman kami. Jangan iman itu berkurang. Fazidna imanan ba'da iman. Baik. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ini penyakit majoriti manusia. Quran ini obat betul. Tapi menyatakan penyakit juga supaya dihindari. Dalam Quran memang obat, Quran kalamullah itu obat, tapi dinyatakan juga simptom-simptom penyakit yang patutnya dijauhi. Apa antaranya? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu itu memilih dunia, memilih tidur daripada masjid, memilih daripada datang ke rumah Allah di pagi hari, daripada tahajud. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata majoriti kamu dunia yang difikirkannya. Mata yang dipikirkannya bukan hati, bukan body. Matanya yang mengantuk yang dipikirkannya. Kenapa dia tidur waktu azan? Kenapa dia tidur waktu salat? Kata ulama, orang yang tidur waktu salat, yang tidur waktu azan gagal memanage masa sebelum itu. Orang yang tidak menyahut azan, orang yang tidak salat tahajud gagal dalam manajemen waktu. Kenapa tak bangun? Karena Anda gagal. Kenapa Anda bangun? Karena Anda memanage masa dengan baik. Subhanallah. Tak usah ceritalah sama saya kenapa kamu tidak tahajud. Dosa itu iyalah juga. Dosa itu memang. Kenapa tak ke masjid? Dosa betul. Kenapa tak ke masjid? Gagal memanage masa. Maka ada dalam Quran surah wal asri, demi masa. Artinya managelah masa dengan baik. Baik. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata majoriti kamu berapa peratusnya? Mungkin 90, mungkin lebih. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu mengutamakan keduniaan, memberikan prioriti kepada keduniaan. Subhanallah. Subhanallah. Wal akhirah, tengok. Justru akhirat khair, lebih baik, tapi tak diambil.
Ke masjid lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Tapi tak diambil. As-salatu khairum minan naum. Khair, ini khair juga. Wal akhiratu khair. Akhirat itu lebih baik. Wa abqa, dan nilainya kekal. Hari orang itu berangkat ke masjid dengan niat ikhlas, tercatatlah aset akhirat. Kalau dia datang sembahyang subuh berjemaah ke rumah Allah tepat waktu, tidak masbuk, beruduk dari rumah, subhanallah, subhanallah, dapat nilai akhiratnya seperti dia tak tidur satu malam mengaji dan sembahyang, mengaji sembahyang, mengaji sembahyang satu malam. Padahal dia datang ke masjid mungkin setengah jam bagi yang jauh. Kalau ada tazkirah mungkinlah 45 menit, mungkin 1 jam. Beribadat setengah jam, 45 menit, 1 jam, dapat nilai seperti beribadat berqiyamul 1 malam. Subhan. Abqa, kekal. Wal akhiratu khair. Akhirat itu lebih baik. Artinya apa? Dunia itu tak baik. Rumah itu tinggal, kendaraan itu tinggal, duit akan tinggal, seringgit pun tidak akan dibawa ke kubur, 50 sen pun tidak akan dibawa ke kubur, 10 sen pun tidak akan dibawa ke kubur, karena tidak kekal. Akhirat wa abqa, kekal. Kalau orang itu paham ayat yang 2 ini pendek, tidak sampai sebaris ya, selamat hidupnya. Tapi tidak mau belajar, maka itu pilihannya. Orang yang tak mau belajar itu pilihannya. Orang yang belajar itu pilihannya. Jadi kita ini ada pilihan. Bahasanya ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan, ada usaha. Mau dia belajar, itu pilihannya. Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Tak mau belajar, itu pilihannya. Mau tidur, itu pilihannya. Mau bangun, mau berangkat ke masjid, itu pilihannya. Yang katakan ikhtiar, usaha. Usaha. Nanti orang itu akan dibalas ikut usahanya. Apa pilihannya? Yang datang ke masjid waktu subuh, waktu maghrib, waktu isya, maghrib dan isya ya, isya dan subuh ya. Dalam hadis dikatakan nanti di akhirat jalan yang ditempuhnya menuju jannah terang benderang. Tak nak datang tak apa, nanti mengemis di sana. Kan ada ayat dalam surah Al-Hadid kemarin, orang yang gelap suasananya di sana, orang lain suasananya terang. Kasihlah sedikit lampu itu katanya, kasihlah cahaya sedikit, kasihlah karan sedikit, kasihlah bateri sedikit. Ada kemarin dalam 3 hari yang lalu dalam surah Al-Hadid meminta mengemis di sana. Permintaannya dijawab sudah dalam surah Al-Hadid, irji'u wara'akum. Nak karan, nak lampu, nak bateri, baliklah ke dunia semula, pergilah ke masjid, bacalah Quran, solat tahajudlah, solat berjamaahlah, timbahlah ilmu. Sudah ada di sana. Sudah ada di sana ya. Dalam surah Al-Hadid. Nah, jangan lupa tuh. Surah Al-Hadid itu surah basic juga untuk menyelamatkan diri dan insan tersayang. Halaman berapa kemarin? Halaman 539 ayat 14. 13 dan 14. Orang yang suasana akhiratnya gelap, tidak nampak jalan. Ada lagi dalam ayat yang lain, cacat penglihatan dalam surah Thaha. Orang itu di akhirat nanti cacat penglihatan. Kenapa? Tidak memikirkan kalamullah waktu hidup. La ilaha illallah. Gelap dan cacat. Ada lagi dalam surah Isra, ada lagi orang itu kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, terbalik. Ada berjalan di akhirat dah cacat, kepala ke bawah, kaki ke atas. Orang yang hidupnya terbalik di dunia ini, terbalik nanti di sana. La ilaha illallah. Tengok dalam surah Al-Isra. Subhanallah. Nas'alullah al-afiyah. Allah memperingatkan dalam surah Al-Isra,
Ada manusia itu yang memilih keadaan terbalik nanti di sana. La ilaha illallah. Surat Isra sebelum surah Kahf. Bismillah. Halaman 292 ayat 97. Ayat 97. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Ayat 97 surah Isra menyatakan orang itu nanti di akhirat muanya ke tanah, kaki ke atas. Dahsyat tuh. Cobalah. Boleh tak berdiri seminit, hidung ke lantai, kaki ke atas? Ini akan terjadi nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang dibimbing Allah hidupnya selamat. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih. Siapa yang sesat hidupnya di dunia ini, tidak betul hidupnya, falan tajida lahum awliya'a min dunih, tidak akan membantunya selain Allah. Kalau tidak kembali kepada Allah, dia akan sesatlah hidupnya. Resultnya apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ala wujuhihim. Berbangkit nanti dari kiamat, muka ke bawah, kaki ke atas. Umyan, buta, bukman, bisu, summan, peka. Wah. La haula wala quwwata illa billah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Berbangkit dari kemudian nanti muka ke bawah, kaki ke atas. Umyan, buta, bukman, bisu, summan, peka. Ma'wahum jahannam. Destinasinya neraka jahannam. Destinasinya neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api itu macam-macam kurang panasnya, dipanaskan lagi. Tapi tidak pernah berkurang panasnya. Setiap kali kepanasannya itu berkurang, ditambah lagi. La ilaha illallah. Ayo kita baca sekali lagi ya, dan kita minta kepada Allah, ya Allah lindungilah kami ya Allah. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma afina wa'fu anna. Allahumma afina wa'fu anna. Siapa yang dibimbing Allah hidupnya, selamatlah dia. Siapa yang sesat, tidak ada orang yang akan membimbingnya, membantunya selain Allah. Siapapun penceramahnya, pergilah ke masjid, pergilah ke masjid, pergilah ke masjid. Tak nampak juga jalan ke masjid. Kalau Allah tak melagau, tak mengundang. Itu maka bila kita mendengar azan, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Yang Allah kasih power datang, tak kasih power tak akan datang. Itu artinya la haula wala quwata illa billah. Yang kasih power saya engkau juga Allah ya Allah. Engkau kasih aku tenaga, semangat, aku datang. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Engkau kasih aku tenaga, semangat, motivasi, datang aku ya Allah. Jadikan aku ini stabil sampai ke penghujung usia. Orang yang disesatkan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, masa berbangkit nanti bukan a'ma ya, ala wujuhihim dulu. Nanti waktu berbangkit wajahnya ke tanah, ke bumi, buta, bisu dan peka. Macam mana nak berkomunikasi?
La ilaha illallah. Macam mana nak menyeberang? Menyeberang pula. Menyeberang maksudnya. Macam mana nak menyeberang? Jelas tak akan. Mungkin mati-mati terpijak saja di sana nanti. Orang ramai. Air lagi tergenang. Di hari kiamat tu genangan air. Air azab dan air tangisan manusia. Semua manusia menangis di sana. Semua manusia menangis, menyesal. Subhanallah. Orangnya wajahnya ke tanah, buta, peka dan bisu, jelas-jelas dia akan dibawa ke jahanam. Api jahanam tak mau turun, kalau turun sedikit ditambahkan lagi kepanasannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bal tu'sirunal hayatad dunya, balik kepada ayat surah Al-A'la tadi, ternyata kamu pilih dunia juga. Tidur juga di rumah. Ndak mau tahu. Ndak mau ilmu, ndak mau Quran. Ndak mau jannah. Wal akhiratu khairum wa abqa. Justru akhirat lebih baik dan kekal. Jadi itu maka Allah mengasihi Ramadan. Allah kasih Ramadan apa? Untuk taubat, menyesali kelemahan dan kekurangan, menginsafi keterciciran ketinggalan selama ini. Maka kita kasih ini doa motivasi Ramadan, baca banyak-banyak ya. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Ini kalau cari dalam buku mungkin tak ada nih doa ini. Dia ini lahir doa ini di Masjid Salihin saja. Enggak nyala. Tanya kemana sumber mungkin tak jumpa. Lahir tercetusnya doa ini karena duduk di Masjid Salihin. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Ya Allah, kurniailah kami nikmat bersiam dan nikmat berqiyam. Nikmat bersiam dan berqiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab. Kemarin kita sudah bicara tentang iman dan ihtisab, kemarin dah dikupas. Kertasnya pun sudah dikasih. Ini lanjutan kepada yang kemarin. Orang yang berpuasa Ramadan iman dan ihtisab, dia lahir seperti hari dia dilahirkan ibunya, bersih. Tengok nota yang kemarin. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersiam Ramadan, dalam satu hadis berqiyam. Satu hadis qiyam, satu lagi siam. Siapa yang berqiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, terhapuslah dosa terdahulu. Itu maka kita katakan dalam ayat 221 surah Al-Baqarah, wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak ke jannah, dikasihnya Ramadan supaya dosa hanyut. Jangan buat dosa dalam bulan Ramadan. Jangan buang masa. Bulan Ramadan bulan keampunan. Kalau tidak direbut juga keampunan, masih lalai, masih buat dosa, dosanya berganda. Pahala berganda, dosa berganda. Mau ambil yang mana? Pilih yang mana? Nah, itulah pilihan manusia. Kalau pilihannya pahala berganda, akan hapus dosanya terdahulu. Bersih dia seperti baru lahir. Bulan Syawal bersih. Subhanallah. Ini yang jadi target. Ini doanya ya. Allahumma munna alaina. Ayo kita baca. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Sama-sama baca ya. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba.
baca sebelum sholat, baca lepas sholat. Kalau sudah lancar, baca dalam sujud. Kalau sudah lancar, baca dalam sujud. Bulan Ramadan sebelum sungkai, sebelum berbuka, baca, angkat tangan 5 menit, 10 menit, 15 menit. Allahumma munna alaina bisyami ramadhana wa qiyami imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami ramadhana wa qiyami imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami ramadhana wa qiyami imanan wa ihtisaba. Baca menjelang berbuka, baca sebelum azan subuh, baca antara maghrib, antara azan dan qamat, 5 waktu. Nanti kalau mau stikernya, diantar stikernya nanti. Sudah dibuat insyaallah. Jadi mudah-mudahan Allah beri berkat ya. Jadi yang coba kita kupas sedikit, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa, itu pun belum habis lagi. Orang yang mengambil dunia, mengabaikan akhirat, ada dalam surah An-Nazi'at wan Nazi'ati gharqa. Ada di sana penjelasannya, orang itulah yang menjadi habuan neraka jahanam. Lihat halaman 584, ada kaitannya dengan ayat surah Al-A'la tadi, bal tu'sirunal hayatad dunya. Di sini ayat berapa? Ayat 37, 38, 39. Oke? Dibaca, fa amma man tagha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang hidupnya melampau, keterlaluan, wa atharal hayatad dunya, dia ambil kehidupan dunia, dia ambil berat kehidupan dunia, prioritinya kepada hidup dunia saja. Fa innal jahima hiyal ma'wa, destinasinya adalah neraka jahim. Nak jannah macam mana? Tengok ayat 40 41. Ayo dibaca. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Solusinya, jalan keluarnya ayat 40-41. Siapa yang takut kepada makam kebesaran Allah, Allah melagau ke masjid, oh Allah mengundang aku ini. Panggilan Allah di setiap menara masjid berkumandang, saya mesti sahut, takut saya kepada Allah ini. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia sekat keinginan nafsunya yang mau tidur, dia sekat, dia bendung, dia lawan, dia manage dengan baik, dia tidur awal supaya ceria bangunnya. Dia menyekat keinginan awal nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, jannahlah destinasinya di sana nanti. Sana ada 2 destinasi saja. Pertama jahim, neraka jahanam. Yang kedua al-jannah. Sudah ada sifat-sifatnya di sini. Tidak sampai 3 baris. Belajarlah. Ajar istri, ajar anak, ajar keluarga, ajar sahabat. Itu maka kita sabar duduk di solid ini untuk kita tuh tadabbur, untuk kita berbincang. Kalau tidak nanti ditanya. Yang ada ilmu tidak disebarkan akan ditanya nanti di sana. Belajar sampai mana? Jordan, Azhar, ada bercakap kah? Ditanya nanti di sana. Ditanya nanti di sana. Mudah-mudahan kita selamat ya, dan menyelamatkan. Selamat dan menyelamatkan. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wa adina wa arda anna ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli su'. ومن كل مكروه ومن كل السيئات وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم يا لطيف يا خبير
الطف بنا فيما جرت به المقادير ويسر لنا كل خير وهيئ لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم من علينا بصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم من علينا بصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم من علينا بصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور وارحمنا إذا ما أصبحنا من أهل القبور يا مجيب السائلين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.